Sebelum saya ke Mbak Atalia, saya mau coba bacakan dulu sedikit tentang kurikulum vitae ya. Jadi perjalanan Mbak Atalia ini menarik banget ya Mbak Atalia sekarang di Mayer Food ya kalau saya tidak salah. Izin saya bacakan, Mbak Atalia merupakan lulusan dari Presiden University, betul ya Mbak? Dan mengambil Science Management, kemudian Mbak Atalia mengambil Master of Science di Queen Mary University of London. Kemudian banyak sekali sepak terjang ya pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi dan bisnis, antara lain di Crispy House sebagai co-founder and production manager, kemudian di Shabu Computers, it's a digital apps company sebagai market research Indonesia. Menarik sekali. Mungkin banyak pertanyaan tentang riset juga silahkan ke Mbak Atalia. Kemudian sempat di City ya Mbak ya. Kemudian co-founder Platter. Lebih banyak di food and beverage business ya, industri by empowering middle low income housewife and SME. Menarik juga sebagai pendukung SDGs ya Mbak Atalia juga, selain teknologi, bisnis, dan pendukung environment dan sustainable development goals yang ada. Kemudian saat ini Mbak Atalia bekerja sebagai Head of Business Development and Strategy di Mayer Food. Menarik banget Mbak. Kita pengen banget tahu cerita Mbak Atalia sepak terjang sampai bisa sampai saat ini melalui materinya Scale Up Your Business with Technology. Tanpa panjang-panjang lebar lagi saya ceritakan, silakan Mbak Atalia untuk berpresentasi. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Emil. Ya, oke. Yang teman-teman semuanya, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Ini di sini lagi hujan, jadi sorry kalau suaranya agak-agak ini nih tertutup sama hujan. Mudah-mudahan suara saya jelas ya semuanya ya. Jelas. Oke. Jadi materi hari ini sesuai yang tadi udah dibilang sama Mbak Emil, saya pengen share. Sebenarnya sih lebih ke harapan saya nanti at the end of the session gitu ya, teman-teman mahasiswa itu bisa lebih terinspirasi dan bisa benar-benar ngena gimana ya cara buat sebenarnya ide bisnisnya itu bisa sederhana dari mana aja, tapi ternyata sebenarnya teknologi itu penting banget gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, teman-teman, ada yang tahu ini pisang goreng madu Bu Nanik? Ada yang belum tahu ini ada di mana? Teman-teman mahasiswa pasti, terutama yang di Jakarta ya, pasti udah pada tahu kalau pisang goreng madu yang terkenal brandnya itu adalah Bu Nanik. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih dia itu buka bisnis itu dari kapan? Jadi ceritanya itu, Bu Nanik ini dia buka bisnisnya dari tahun 2007 sebenarnya. Nah, dari tahun 2007, apa sih yang Bu Nanik lakukan? Bu Nanik ini awalnya dia bermulanya itu dari problem yang dia temukan. Jadi waktu itu ceritanya dia pengen manfaatin pisang yang cepat busuk itu biar bisa tetap terjual. Gimana caranya? Nah, kebetulan waktu itu tuh ibunya Bu Nanik ini ceritanya ada penyakit diabetes. Nah, muncullah ide jadinya dia buat nih pisang daripada pakai gula digantilah dengan madu gitu. Nah, itu awal mula kisahnya ya tahun 2007 sampai dia sempat sebar-sebar brosur ke gereja, ke masjid gitu ya. Tapi saat itu tuh ternyata penjualannya tidak sebegitu signifikannya. Sampai kalau teman-teman tahu di tahun 2015 saat itu ya ini Gojek itu lagi booming-boomingnya pada saat itu. Nah, tahun 2015 itu mulailah ceritanya si pisang goreng Bu Nanik ini sesimpel dia jualan pisang goreng. Dia bisa masukin produknya lewat GoFood dan dari tahun 2015 itu 90% penjualan pisang goreng Bu Nanik itu datangnya dari GoFood. Gitu. Dan sekarang per hari itu kurang lebih dia ada 1.500 transaksi. Bisa dibayangin ya teman-teman, dari sesimpel sebenarnya jualan pisang goreng. Sesimpel jualan pisang goreng yang tadinya dulu tahun 2007 dia mulai dari gerobak gitu kan. Terus dia mulailah dia pemasaran di GoFood, akhirnya sekarang benar-benar booming banget. Nah, sekarang contoh kedua nih. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi nih sama kopi. Tapi kalau yang
kita ketahui sebelumnya kopi itu adanya apa sih? Ya cappuccino cincau, kopi-kopi yang kalau dulu itu kita mungkin kalau nggak kopi saset yang 1000-an, ya kita minumnya itu pasti kopinya yang lumayan ya brand Starbucks contoh ya, misalnya 40.000 sampai 50.000-an gitu. Nah, teman-teman pasti tahu ini ya, kopi kenangan sama Hore Coffee gitu. Kopi kenangan, kenapa sih gitu ya dia bisa muncul ide dengan kopi kenangan? Tadi kalau saya bilang, oke, kopi itu dulu awalnya itu adanya itu orang milih kalau nggak kopi saset, ya kopi yang 50.000-an. Tapi pernah nggak sih teman-teman misalnya ya minum kopi saset terus di-post di IG story gitu. Saya minum kopi saset, diaduk-aduk Rp1.000 gitu kan, terus dibuka, dikasih air panas. Biasa selalu yang diposting di IG story itu kalau kopinya yang ada brandnya gitu ya. Nah, waktu itu ceritanya founder Kopi Kenangan ini namanya Edward. Dia bikin ini kenapa? Karena dia melihat ada suatu masalah di situ bahwa dia ini pecinta kopi, tapi kopi yang ada itu kalau nggak kopi yang mahal banget gitu kan, setiap hari minum 50.000-an atau kopinya yang murah banget, kopi instan gitu. Sedangkan di Indonesia itu sebenarnya 90% masih minumnya kopi instan. Kebalikan nih sama kalau di Jepang. Di Jepang itu orang-orang minum kopinya itu kebalikan malah fresh brew coffee. Itu 90%-nya tuh di Jepang minum seperti itu. Akhirnya dia melihat sebuah dari problem itu, dia melihat ada sebuah peluang nih. Peluangnya itu, oke, dia bikinlah kopi yang harganya di bawah 20.000. Orang bisa tetap minum setiap hari, tapi tetap nih dari sisi esensi rasanya juga nggak hilang gitu loh. Nah, waktu awal banget kalau teman-teman tahu, dia itu buka di area SCBD di sebuah perkantoran hanya dengan modal waktu itu 150 juta, dia patungan gitu kan, sampai akhirnya sekarang ini dia baru buka itu dari 2017 ceritanya. Sekarang ini dia sudah memperoleh pendanaan. Nah, tapi saya mau share nih ke teman-teman. Tahu nggak sih si contoh kayak Kopi Kenangan sama Fore Coffee, mereka ini sebenarnya punya aplikasi. Kenapa sih mereka punya aplikasi gitu ya? Sebuah kopi loh, mereka hanya jualan kopi gitu kan. Jualan kopi sampai menggunakan aplikasi. Nah, ceritanya kopi ini, Kopi Kenangan sama Fore Coffee, mereka ini sampai sekarang ceritanya memperoleh pendanaan. Contoh kayak Kopi Kenangan, kalau teman-teman tahu per bulan itu dia bisa menjual lebih dari 1 juta cup coffee. Kebayang nggak sih? Saya sendiri nggak kebayang ya 1 juta cup coffee itu gimana gitu kan. Lalu dia dapat pendanaan, awalnya dari Alpha JWC Ventures, kedua dari Sequoia India. Nah, sama halnya seperti Fore Coffee nih. Nah, yang saya mau share di sini, dari yang saya cerita tadi, teman-teman kira-kira menurut teman-teman apa nih yang membuat bisnis-bisnis tadi ya, dari awal bisnis pisang goreng, terus yang kedua, simpel nih, usaha kopi gitu kan, bisa sampai sedemikian majunya. Gitu. Jawabannya itu adalah teknologi. Gitu. Kenapa sih teknologi itu menjadi penting sekali dalam bisnis? Gitu. Satu, yang pertama itu tentunya teknologi ini mengubah proses manual menjadi otomatis sehingga mengurangi biaya tenaga kerja, biaya kertas, alat tulis, dan sebagainya. Yang kedua, efisiensi waktu untuk koordinasi, gitu ya. Yang ketiga itu pengambilan keputusan yang lebih cepat dari data analytics. Kebayang nggak sih kalau gitu ya teman-teman, kayak tadi saya share di awal, pisang goreng Bunani gitu ya, sesimpel itu aja. Dulu sebelum dia berjualan melalui GoFood, dia cuma jualan dari gerobak gitu kan, seberapa cepat sih dia bisa eskalasi? Ternyata awalnya dulu tahun 2007, dia pikir itu orang-orang itu awalnya memang pada nggak suka sama pisangnya, karena oh ini pisangnya hitam, pisangnya penampilannya kurang bagus. Ternyata setelah dia berjualan melalui dengan adanya platform GoFood, dia memanfaatkan teknologi, 90% penjualannya itu muncul dari GoFood. Dan terlebih lagi, yang tadinya orang pikir awal hanya melihat, oh penampilannya nggak bagus, ternyata setelah orang cobain, makin cobain, ternyata rasa itu menjadi salah satu faktor yang terpenting juga.
Dan sebenarnya awal kenapa bisa orang-orang tahu ada pisang goreng Bu Nanik, ya karena dia join di GoFood. Sesimpel, sesederhana itu. Gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya si Bu Nanik ini dia bisa menggunakan data-data yang ada di dalam, yang dia dapatkan gitu ya. Pasti sebagai merchant itu dia bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mengambil data-data dan dia bisa melihat sebenarnya dari hasil penjualan saya itu gimana sih feedback orang-orang, berapa banyak sih yang komplain, apakah servis saya itu sudah memuaskan atau belum. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah menghemat biaya promosi dan pemasaran. Kebayang nggak teman-teman kalau tadi ya, kayak contohnya pisang, sesimpel pisang, dia cuma jualan lewat gerobak gitu ya, benar-benar nggak pakai apa-apa, nggak memanfaatkan teknologi. Kira-kira berapa banyak sih orang yang bisa tahu? Dan bersyukurnya berkat menurut saya pahlawan digital di Indonesia ya, Tokopedia dan juga Nadiem Makarim, karena mereka lah gitu ya, sekarang orang-orang itu udah terbiasa pengennya beli segala sesuatu itu ya lewat handphone, benar-benar lewat aplikasi. Apapun itu saya pengennya ya one touch aja, semua itu ada di handphone saya gitu. Dan yang selanjutnya mempercepat ekspansi bisnis. Dan yang terakhir meningkatkan level customer experience. Kenapa sih? Kalau teman-teman tahu, Kopi Kenangan itu dia sampai punya engineering tim untuk teknologi di Beijing, gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa sih bisnis kopi doang? Apakah sesignifikan itu ya teknologi ya? Yes, jawabannya iya, gitu. Kalau enggak, ngapain gitu ya? Dia sampai bikin engineering tim gitu ya, sampai jauh-jauh gitu kan? Dia subcon di Beijing, lalu dia buat aplikasinya, karena customer experience itu yang akan jadi berbeda. Jadi konsep Grab dan Go. Bayangin, jadi dulu oke, beli kopi, saya ngantri. Awalnya kan ceritanya Kopi Kenangan ini dia awalnya tanpa teknologi ya, tapi seiring peningkatan customer, seiring banyaknya orang yang ternyata menggemari Kopi Kenangan ini, dan juga contohnya Korek Cafe, dia melihat peluang di situ. Oke, kalau saya pakai teknologi, tentunya experience-nya jadi berbeda. Saya bisa order dari aplikasinya, lalu saya tinggal datang ke tokonya, tinggal ambil tanpa menunggu. Atau bahkan saya bisa langsung order di aplikasinya dan kopi itu datang sampai di depan rumah saya. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya menjadi penting gitu ya. Terlihatnya simpel sekali gitu, tapi kebayang nggak sih teman-teman pada saat teman-teman order, mulai klik order, pilih menu gitu kan, itu dari situlah sebenarnya pengalaman yang menjadi berbeda, yang tanpa disadari gitu ya, itu memberikan sebuah kenyamanan. Nah, makanya kenapa teknologi ini menjadi faktor yang penting sekali di dalam berbisnis. Nah, sekarang saya mau share nih sebenarnya, balik ke usaha yang sekarang sedang saya rintis, namanya itu adalah Meyer Food. Jadi di Meyer Food ini kita itu bisnisnya itu ayam potong. Nah, kalau teman-teman tahu, pasti orang tuanya biasa sering belanja ayam potong. Biasanya kemana sih? Ke pasar tradisional gitu kan? Atau biasanya kita suka cari, misalnya beli ayam potong di Google, muncullah supplier ayam potong. Atau biasanya kita pergi ke toko-toko fresh mart terdekat. Atau biasanya juga kita beli misalnya sama tetangga kita yang memang dia buka toko sambil jualan ayam potong gitu. Nah, yang sekarang saya rintis di Meyer Food ini juga saya bisa bilang kami ini bukanlah tech company, tapi kami ini adalah perusahaan ayam potong yang memanfaatkan teknologi untuk eskalasi bisnis kami gitu. Jadi awalnya itu saya cerita sedikit ya, kenapa bisa muncul Meyer Food. Jadi kami itu berawal dari sebuah rumah potong ayam yang biasanya kami itu mensuplai hanyalah ke market-market seperti misalnya hotel, restoran. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata kami sadar nih bahwa market-market retail and consumer yang sebenarnya kebutuhan sehari-harinya itu misalnya kisaran 1 ekor, sebenarnya market itu sangatlah potensial gitu. Tetapi dari situ kami melihat nggak bisa nih kita hanya kalau dari rumah potong ayam langsung gitu ya, kita mengirimkan itu dengan truk-truk gitu, nggak mungkin kita langsung ke rumah-rumah gitu. Nah,
pada saat awal kita mulai, kita tuh lihat sebenarnya faktanya apa sih. Jadi kita cari tahu nih, faktanya itu ya bahan-bahan komoditi, salah satunya ayam potong. Kalau teman-teman tahu kayak beras, gula, minyak, marginnya itu tipis sekali. Hanya sekitar 3-5% doang. Nah, sekarang kita ini punya goal, tapi kita pengen banget jual ayam potong yang berkualitas, yang bisa dijangkau oleh semua orang dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang terjamin. Gitu. Tapi tadi yang saya share itu, kami punya problem. Problemnya itu adalah kalau misalnya kami mengirimkan langsung dari rumah potong ayam dengan truk-truk besar gitu ya, tentunya itu menjadi sangat tidak efisien. Apalagi harus langsung ke rumah tangga, mengirimkan hanya 1 ekor, 2 ekor. Dari sinilah sebenarnya kami melihat ini jadi peluang. Jadi pada saat awal memulai bisnis ini, kami melihat ada problems, tapi buat kami ini adalah sebuah peluang. Dari peluang itu, kita lihat nih, kita tuh punyanya sebenarnya apa sih? Jadi balik nih, gali diri sendiri gitu kan. Yang kita punya itu apa sebenarnya? Oke, kita punya nih rumah potong ayam yang kita paham caranya handling ayam. Itu salah satu kekuatan kita gitu. Tapi kalau kita mengirimkan, yang teman-teman lihat di sini, biasa tuh kita kirim pakai truk seperti ini. Karena memang awal mulanya konsumen-konsumennya adalah hotel-hotel yang secara quantity memang dalam jumlah besar gitu. Tapi kan sekarang kita pengen nih market-market rumah tangga juga bisa memperoleh ayam dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang kompetitif gitu. Nah, problemnya apa sih sebenarnya kalau di dalam dunia ayam potong ini? Jadi kalau teman-teman tahu yang namanya biasa kita suka bahas orang-orang suka bahas nih, dan ini masalah yang memang masih belum ada titik temunya, supply chain inefficiency, jadi ketidakefisiensian di dalam mata rantai. Kenapa? Itu biasanya salah satunya terjadi karena adanya tengkulak, karena biaya ongkos kirim yang mahal, gitu. Nah, kalau di industri ayam ini, harga ayam itu fluktuatif. Kalau teman-teman tanya orang tua teman-teman masing-masing pasti tahu deh, apalagi kalau yang punya usaha ayam bakar gitu. Setiap hari harga ayam, hari ini misalnya 30.000, besok bisa jadi harga ayam itu 32.000, besokannya lagi bisa jadi 34.000, tapi besokannya lagi bisa jadi balik ke 29.000, turun gitu ya. Jadi naik turunnya itu benar-benar harian gitu. Dan kami melihat di lapangan itu produknya itu tidak terstandarisasi. Yang terjadi adalah kalau di pasar tradisional biasanya termasuk saya sendiri ya, dulu pas saya ke pasar gitu ya, beli ayam potong nggak pernah ngerti kalau itu sebenarnya harusnya ditimbang. Biasa kita kalau beli ayam, Pak beli dong, ya udah beli, ya udah nih 1 kilo ya, padahal 1 kilonya itu adalah 1 kilo hidup, lalu dia potong depan kita gitu kan, tapi berat bersihnya itu hanyalah tinggal sekitar susut 30%, 600 graman lah. Jadi saya bisa bilang di sini kita ngelihat ada sebuah gap knowledge antara apa yang masyarakat ketahui sama apa yang sebenarnya seharusnya itu masyarakat dapatkan. Jadi pada saat kita beli ayam, kita nggak pernah itu nimbang. Nah, kita pengen di sini bahwa masyarakat itu juga tahu bahwa kalau beli ayam itu, yang harusnya itu berat bersih yang didapatkan adalah yang dia bayar, bukan berat ayam saat hidup, termasuk dengan apa ya, kita bilang misalnya dengan bulu, kaki, ceker, semuanya itu ya. Nah, yang kedua itu problemnya kita ngelihat nih, kita pengen banget menjaga kualitas ayam potong dalam rantai dingin saat pengiriman. Ini juga menjadi salah satu problem pada saat pengiriman yang perlu kita pikirkan. Nah, yang ketiga adalah stigma masyarakat yang salah terhadap ayam potong, bahwa ayam potong yang baik itu adalah yang langsung dipotong saat pembelian. Nah, ini yang juga menurut kami, oke, sebenarnya ini adalah peluang nih buat kita, karena kita basisnya dari rumah potong ayam, kita paham sebenarnya ayam yang bagus itu seperti apa, ayam yang sudah busuk itu seperti apa. Karena mohon maaf, misalnya pada saat kami ke pasar tradisional, kami misalnya melihat benar-benar ayam itu dipotong lalu dibiarkan 3 jam, dan misalnya dibiarkan aja taruh di rumah, itu membau. Kenapa sih bau? Itu sebabnya karena ada bakteri yang berkembang. Nah, dari situlah kita melihat,
peran kami, social responsibility kami untuk mengedukasi masyarakat bahwa untuk memilih ayam yang masih baik kualitasnya sampai untuk dikonsumsi oleh keluarga masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah dari sisi ongkos kirim yang tadi saya sampaikan. Untuk kita cover market retail itu dari rumah potong ayam tentunya sangat tidak efisien karena pengirimannya memerlukan dari rumah potong ayam kita menggunakan truk. Nah, itu secara cost itu sangatlah tidak efisien. Dan yang terakhir kita melihat nih, banyak banget startup lain, contohnya kayak Sayur Box, Stoko, kalau teman-teman tahu, Tani Hub, mereka itu mensuplai ayam potong, tapi belum mempunyai infrastrukturnya dan tidak paham cara menghandling ayam. Nah, menurut kami ini adalah sebuah peluang gitu di sini. Nah, setelah tadi kami melihat kan, oke, peluangnya ada nih. Lanjut nih teman-teman, kita ngelihat, kita bikin solusinya dan hipotesis, gitu kan? Kita punya pilihan solusi pertama. Kita pengen orang-orang bisa jangkau ayam potong dari rumah potong ayam kita. Solusi yang pertama mungkin kita bisa nih buka kios-kios. Kita bikin kios-kios di setiap area supaya bisa menjangkau kebutuhan ayam potong di area tersebut, gitu ya. Yang kedua, kita mungkin bisa aja di awal ya udah deh langsung aja kirimin ayam potong dari rumah potong ayam ke rumah konsumen. Nah, pilihan yang ketiga, kita bisa bekerja sama dengan ibu rumah tangga yang aktif di area tersebut untuk menjadi partner dan membantu untuk jualan ayam potong. Di mana nanti ibu rumah tangga ini dia bisa dapat komisi dari penjualan yang dilakukan. Dari pilihan 1 sampai ketiga ini, kita ngelihat, kalau pilihan pertama tentunya saat kita mau menjangkau area tersebut, kita harus bangun kios. Satu yang dipikirin adalah modal. Tentunya berarti harus punya modal yang cukup besar karena untuk sewa kios dan juga belum lagi biaya tenaga kerja, belum lagi biaya sewa freezer gitu kan, dan lain sebagainya. Ini menjadi tidak visible untuk kami gitu. Lalu pilihan yang kedua, kalau kita kirimkan ayam potong langsung dari rumah potong ayam kami ke rumah warga, tadi yang saya sampaikan tentunya nggak efisien. Masa sih biasanya dari mobil engkel kami yang biasanya ngirim 1.000 potong sekaligus sekarang harus mengirim 1 ekor ayam. Nah, ini dari sisi cost efisiensinya juga tidak visible. Nah, yang ketiga, kami melihat nih, karena dari pemaparan masalah yang sudah tadi kami jabarkan, ternyata kami melihat nih ada peluang kalau kita kerjasama dengan ibu rumah tangga di setiap area. Satu, kita nggak perlu bikin kios sendiri. Tentunya itu menjadi salah satu pengurangan budget untuk biaya operasional. Yang kedua, dari sisi pengiriman, kita bisa minta ibu rumah tangga ini untuk juga ikut mengirimkan produknya, tapi ke area masing-masing. Jadi lebih localized, gitu. Di sisi yang ketiga, kita bisa nih memberikan dampak sosial, karena pada akhirnya mereka bisa memperoleh komisi tambahan, jadi menjadi usaha sampingan. Nah, setelah dari situ akhirnya kita terpikirlah, kita buatlah sebuah aplikasi. Kenapa sih buat aplikasi gitu kan? Karena tadi kita memilih nih, dari pilihan solusi tadi, kita coba deh pilihan yang ketiga. Pada saat awal kita mulai bikin aplikasi gitu ya, kita buat 2 aplikasi, yaitu aplikasi untuk customer membeli ayam, yang kedua Mayor Food Partner itu aplikasi untuk menjual ayam. Nah, ini khususnya buat ibu-ibu rumah tangga tadi. Dari solusi tadi, ini kan tadi masih sifatnya itu sebenarnya hipotesis, teman-teman. Kita ngelihat nih, hipotesis ini saat kita jalankan selama 1 bulan, sebenarnya efektif nggak sih? Sebenarnya partner kita itu ibu-ibu rumah tangga tadi mau nggak sih jualan? Mereka mau nggak sih nganterin? Ternyata mereka mau gitu. Ternyata mereka mau. Jadi dari hipotesis tadi kita ngelihat, satu, kita nggak perlu buka gudang, dan yang lebih penting lagi kita membuka lapangan kerja baru supaya ibu-ibu rumah tangga sambil di rumah atau teman-teman yang lagi cari peluang usaha sambil di rumah bisa buka usaha sendiri, bisa dapat penghasilan tambahan gitu. Nah, caranya gimana? Dari situlah kita berpikir gimana caranya kita coba buat sebuah skema nih. Skema di awal
ini tadi sifatnya masih hipotesis teman-teman. Oke, satu partner di setiap 6 kilo. Kita asumsikan karena di setiap titik itu nanti satu partner ini dia harus aktif untuk bisa cover area tersebut untuk menyerap kebutuhan ayam potong. Gitu. Nah, dari situ biasanya nanti kita mengirimkan ayam potong ini ke rumah partner, nanti partner yang akan mendistribusikan produk-produk Meyer Food ini ke customer-customer di areanya. Nah, ini kurang lebih teknologi aplikasi dari Meyer Food yang kita gunakan saat ini. Nah, teman-teman, pada saat tadi kita mencoba gitu kan, oke, hipotesis seperti ini. Sebelum itu kita juga harus jangan lupa nih melihat sebenarnya market size-nya berapa banyak. Karena at the end of the day, pada saat kalian membuat bisnis pun, termasuk saya sendiri, kita mesti ngelihat ini marketnya ada apa tidak, gitu. Jangan sampai ternyata kita sudah membuat market seperti ini, ternyata tidak ada daya serapnya, gitu. Nah, buat di Indonesia sendiri, sebenarnya kebutuhan ayam potong itu mencapai 3 juta ton per tahun. Dan di Jakarta sendiri, saya sempat baca beritanya, satu hari itu 1 juta ekor ayam itu tidak cukup. Jadi kita juga perlu tentukan secara market size-nya itu ada nggak sih, apakah bisa diadres oleh bisnis yang sedang kita bangun. Nah, selanjutnya kita waktu itu menentukan target marketnya itu mau kemana. Jadi jangan sampai biasanya kalau pada saat mulai bisnis, entrepreneurs itu bisa dibilang kita itu delusional. Delusional tuh kita pasti bilang, oke, siapa marketnya? Semua orang. Nah, pada saat awal, kita tuh nggak bisa benar-benar semua orang akan pakai, tapi kita mesti benar-benar spesifik siapa yang akan menggunakan. Dan orang-orang yang tadinya mungkin bukan menjadi market teman-teman, bisa dengan sendirinya ternyata mereka akan pakai kalau kita hit pada target market kita yang utama. Gitu. Contohnya kalau tadi di awal saya share kopi kenangan, di awal itu Edward ini dia itu bilang bahwa saya pikir awalnya market dia itu adalah market milenial. Ternyata pada saat kan awalnya dia pengennya targetinnya milenial. Ternyata at the end of the day sekarang ini kebanyakan malah orang-orang di atas usia 40 tahun pun tetap mengkonsumsi kopi kenangan ini. Gitu. Jadi pada saat awal saya juga sama gitu. Kita tentuin dulu nih target marketnya itu spesifiknya itu siapa sih gitu kan. Kalau dari kita sendiri di Meyer Food misalnya, kita itu targetin B2B retail, catering, warteg, restoran, lalu B2B startups, dan juga B2C end user, jadi konsumen-konsumen rumahan. Nah, jangan lupa partner itu tadi juga sebenarnya termasuk konsumen dari Meyer Food sebenarnya. Jadi mereka itu ada juga termasuk di dalam target market kita untuk yang memang orang-orang pengen berbisnis dan juga memiliki jiwa wirausaha. Nah, singkat cerita teman-teman, dari tadi saat awal sebenarnya Meyer Food ini baru dimulai di bulan September. Saat 1 bulan kita memulai, ternyata hipotesis itu it works. Saat kita melihat it works, gitu kan, kita melihat ternyata potensi bisnis ini bisa dijalankan. Ternyata hipotesis yang kami buat di awal itu ternyata terbukti benar. Terbuktinya dengan apa sih? Ternyata partner kita ini dia mau nih menjadikan usaha Meyer Food ini sebagai bisnis utamanya dan dia dapat penghasilan tambahan. Nah, singkat cerita teman-teman, dari situ pada bulan Oktober saya mulai cari-cari lah. Saya pikir, oh ternyata ini lumayan prospek. Saya ikut acara Girls in Tech, lalu kita menang sebagai first winners Girls in Tech Jakarta, ini Oktober tahun lalu. Lalu bulan Januari kita sempat terpilih di dalam accelerator Gojek Accelerate. Nah, saat itu Meyer Food itu adalah startup yang termuda yang terpilih di Gojek Accelerate. Jadi biasanya yang join di Gojek Accelerate ini paling nggak mereka tuh udah 2-3 tahun gitu. Dan dari 1.300 terpilih itu kurang lebih sekitar 30-an dan Meyer Food itu adalah salah satu yang terpilih. Dan dari situ kita sempat diliput oleh beberapa media juga seperti Daily Social dan juga Asian Meat Magazine. Nah, berawal dari September tadi gitu kan, sekarang ini kita menjual 40.000 sampai 50.000 produk terjual. Tapi untuk teman-teman ketahui, pada saat awal September kita segini nggak sih jualannya? Enggak gitu.
Bahkan awal pada saat kita itu kita sempat buka Shopee account untuk bantu penjualan. Caranya gimana nih? Kita beli produk kita sendiri loh teman-teman gitu kan. Pada saat awal kita buka di bulan November benar-benar tidak ada orang yang beli. Kita coba beli sendiri, lalu kasih feedback sendiri gitu ya. Itu biasa cara-cara awal yang dilakukan untuk nge-boost traction. Pada saat bulan Januari, penjualan di Shopee kita mulai tuh lumayan. Sampai di bulan Maret, April itu kurang lebih pendapatan dari Shopee sendiri itu bisa 50 juta per bulan. Gitu. Dengan awalnya tadi November, 1 orang aja pun nggak ada itu yang beli. Gitu. Tapi kita mulai, kita coba itu. Gitu kan. Nah sekarang ini di Mayor Food sendiri itu kita juga punya partner 20 orang. Siapa aja sih mereka? Mereka itu ya ex supir ojek online, ibu rumah tangga, pemilik toko sembako. Dan yang menariknya adalah pada saat memulai bisnis ini, kita tuh bukan hanya memikirkan dari sisi profit, tapi pengen banget sebenarnya memberikan dampak sosial, di mana terutama sejak COVID berlangsung di bulan Maret, penjualan kita itu meningkat sampai 300%, dan partner itu banyak yang tertarik join, sehingga salah satunya yang bisa saya sampaikan, jadi ada satu supir ojek online, dia sampai bilang gitu kan, makasih banget gitu kayak berkat sejak dia, karena kan waktu itu ceritanya ojol bener-bener sepi banget, sekarang itu pendapatan dia per bulan bisa sampai 7 juta hanya dengan join di Mayor. Nah sebenarnya ini salah satu apa ya, saya nggak bisa bilang ini direct impact, tetapi pada saat memulai bisnis di awal itu jangan hanya berpatokannya itu pada profit, tapi sebenarnya apa sih kira-kira sisi sosial yang ingin kita berikan. Jadi benar-benar murni tolak ukur kesuksesan di Mayor Food ini adalah sebenarnya si partner. Kalau partnernya sukses, artinya Mayor Food-nya juga berkembang. Gitu. Dan sekarang pengguna aplikasi kita ada 2.200, kita juga kerja sama-sama Mocha Fresh, dan juga Yellow Candy. Nah ini sedikit cerita, kita pengen banget sebenarnya empowering partner-partner di Mayor Food. Jadi saat awal memulai, tujuan awal kita itu murni nggak cuma hanya dengan profit. Pasti teman-teman udah sering ini nih apa namanya dapat di workshop sebelumnya bahwa memang pada saat memulai bisnis itu ya bukan cuma profit, tapi pikirkan juga kira-kira dampak sosial apa yang akan teman-teman ciptakan gitu. Nah kalau buat Mayor Food sendiri kita pengen menciptakan lapangan pekerjaan buat ibu-ibu rumah tangga, buat orang-orang pensiunan, buat orang-orang yang pengen buka usaha tapi belum paham gimana caranya, gitu kan, benar-benar kita dukung penuh. Nah, dari cerita saya tadi, saya pengen share nih ke teman-teman. Sebenarnya pada saat teman-teman mau memulai bisnis apapun itu, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi, you just need to find your own ways to make it true, gitu ya. Maksudnya, saat orang bilang ke kalian, atau skeptis, emang atau meremehkan gitu ya. Jadi jangan, saya bisa bilang tidak perlu didengar, tetapi you just need to prove it's right gitu kan. Jadi saat awal mulai bisnis, kalau tadi teman-teman perhatikan ada satu benang merahnya. Tadi saya share tentang pisang goreng Gunanik, tentang kopi kenangan, lalu tentang bisnis saya sendiri Mayor Food. Ada satu benang merahnya. Mulailah bisnis itu dari sebuah problem. Jadi jangan menganggap sebuah problem itu adalah negatif, tapi sebenarnya saat teman-teman, misalnya nih teman-teman punya, ada orang yang suka curhat gitu kan, punya masalah, itu sebenarnya problem yang menjadi peluang buat kalian gitu untuk melihat, oh ternyata dari problem ini kira-kira bisa jadi peluang apa ya untuk bisnis kita selanjutnya gitu kan, karena tanpa problem sebenarnya kalau hanya membuat bisnis tidak ada dasar problemnya itu, saya rasa kedepannya itu akan sangat sulit untuk menarik kemauan, keinginan customer gitu. Lalu yang kedua adalah temukan faktanya dan understand and start with what you have. Jadi pada saat memulai juga don't be too naive. Jadi kayak jangan berpikir terlalu muluk-muluk banget, tapi coba deh lihat apa yang teman-teman punya. Sekarang saya punya ngelihat nih ada problem seperti ini, faktanya seperti ini. Saya bisa mulai dengan apa ya? Saya punya teman-teman siapa? Saya punya teman-teman dosen, saya punya mentor-mentor dosen, punya teman-teman di kampus, saya punya kenalan-kenalan di tetangga saya. Jadi mulailah dengan itu, gitu. Untuk teman-teman ketahui pada saat
kita mulai awal nih, Irfut, saya itu mulai dengan tetangga saya sendiri, gitu. Jadi mulai dengan apa yang kita punya, gitu kan. Dan di awal itu tentunya keraguan banyak, gitu kan. Tapi saat itu awal saya mulai dengan tetangga saya sendiri. Apakah perfect? Enggak, banyak banget miss-nya, banyak banget kekurangan-kekurangan yang saat di awal itu kita lakukan. Tetapi ketahuilah bahwa dengan kekurangan itu, dengan adanya perbaikan-perbaikan yang diperlukan, sebenarnya dari situlah kita berkembang. Dan yang ketiga, pada saat teman-teman udah ketemu nih problemnya, teman-teman udah tahu faktanya, bikin deh solusinya. Dan hipotesis. Jadi pada saat awal bikin solusi, jangan menganggap solusi itu pasti akan efektif, tapi carilah hipotesisnya juga dan buktikan. Jadi teman-teman bisa set nih, contoh kalau saya dulu kita coba set 1 bulan, berhasil nggak ya? Kalau nggak berhasil, segera ubah lagi bisnis modelnya, gitu. Dan yang keempat, testingnya itu sama simple prototype sama efficient budget. Kalau di awal teman-teman itu nggak mesti kok bikin aplikasi, gitu. Sesimpel teman-teman bikin website, sesimpel teman-teman bikin Google Form, sesimpel teman-teman mengetahui apakah bisnis saya ini orang mau beli nggak ya, orang mau nggak ya, gitu. Jadi jangan sampai mengeluarkan budget yang terlalu besar di awal, padahal hipotesis itu belum terbukti. Karena at the end of the day, apa yang membuat customer itu balik bukan karena sebuah brandnya, tetapi balik lagi ke kualitas. Brand itu di awal hanya akan menarik attract pada saat awal. Mungkin orang penasaran. Itu penting, tetapi jangan lupakan isi komponen intinya adalah kualitas dari produk atau service itu sendiri. Nah, lalu yang kelima itu evaluasi. Sukses apa enggak nih? As early as possible. Jadi jangan sampai teman-teman terlena merasa itu sukses, ternyata padahal tidak. Buatlah sebuah timeline. Jadi pas awal itu bikin timeline. Kira-kira saya mau coba ini seminggu deh, gitu. Kalau emang nggak berhasil, artinya saya mesti segera ubah bisnis model saya. Nah, kalau bisnis modelnya it works, lakukanlah peningkatan marketing budget untuk scaling the business. Nah, di mana sih saya bisa dapat ide bisnis sebagai pemula? Buat teman-teman mahasiswa, sebenarnya sekarang ini kalian ada di posisi yang saya bisa bilang sangat-sangat menguntungkan sekali, gitu ya. Di posisi sekarang, dengan adanya teknologi, teman-teman bisa memperoleh ide itu dari mana saja, teman-teman bisa melakukan jejaring dengan siapa saja, contohnya seperti di acara ini, gitu ya. Kalau kita lihat misalnya ada 150 mahasiswa yang join. Apa yang kita lakukan ya, tapi penerima bantuan itu melakukan apa terhadap bantuan itu akan bisa di. Ya, kalau contoh teman-teman lihat nih, oke, di sini ada 150 mahasiswa yang join. Sebenarnya ini potensi loh, who knows, gitu ya. Kalian nanti bisa kerjasama bareng, bisa berjejaring bareng, gitu kan. Koneksi satu sama lain, bikin bisnis, gitu kan. Jadi yang saya bisa bilang adalah yang pertama, think big. Jadi berpikirlah besar, gitu. Jadi jangan cuma pada saat memulai bisnis itu lakukan riset dulu bisnis dan produknya. Ketahuilah sebenarnya bisnis ini marketnya ada atau tidak, seberapa besar potensinya. Dan yang kedua, ini saya sebenarnya dapetin dari bukunya Ray Dalio, gitu ya. Dia itu suka share tentang principles dalam bekerja. Jadi yang kedua yang saya bisa bilang adalah have principles. Pada saat teman-teman memulai bisnis di awal, cobalah kenali diri sendiri. Pada saat memulai bisnis itu, milikilah niat yang tulus. Bukan karena teman-teman hanya ingin show off, hanya karena ingin, oh saya ingin dikenal sebagai CEO of bla bla bla, gitu. Jadi saat awal tuh milikilah sebuah principles, karena saat teman-teman punya a belief, sebuah kepercayaan, dari kepercayaan itu bisa tumbuh sebuah action, gitu. Yang teman-teman percayai, yakini, itu akan berhasil. Gitu. Nah, yang ketiga adalah serap sisi positif dan ide dari masalah yang dihadapi setiap orang. Kalau ada teman-teman, misalnya banyak yang curhat, gitu ya, suka dicurhatin, gitu ya, sebenarnya teman-teman bisa ambil sisi positif dari situ. Bisa ngambil idenya. Sebenarnya masalah yang dihadapin apa ya? Jangan-jangan dari situ saya bisa bikin ide bisnis. Dan belajar dari kesuksesan bisnis orang lain. Dan jangan lupa juga belajar dari kekurangan pesaing. Kalau punya pesaing, kira-kira kekurangan dia apa ya? Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa
one step ahead dari dia gitu. Lalu ikuti perkembangan tren. Nah, ternyata sebenarnya ide buat membangun bisnis itu bisa didapetin dari mana aja. Benar-benar dari mana aja. Saya yakin dengan teman-teman sekarang, mumpung masih mahasiswa, mumpung masih di universitas gitu ya, justru ini saatnya kalau mau banyak gagal, it's better to try to succeed and fail gitu ya. Ini kata Jeff Bezos. Then to live your life and regret not trying. Jadi saat teman-teman gagal di saat ini, sebenarnya disinilah teman-teman belajar. Kalau nggak pernah gagal gitu ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa kegagalan itu artinya saya nggak akan bisa bangkit lagi. Justru dari situlah sebenarnya teman-teman bisa benar-benar belajar. Teman-teman bisa tahu gitu kan, ternyata bikin bisnis itu seperti ini. Ternyata saya mau yakinin orang itu nggak segampang itu, gitu kan. Ternyata misalnya kalau saya mau bikin sebuah bisnis itu nggak harus loh dari biasanya kita awal itu naif, pengennya yang gede-gede, pengennya yang muluk-muluk. Padahal teman-teman bisa memulai dari hal-hal yang simpel. Gitu. Nah, jangan lupa networking. Networking itu open many doors of opportunities. Kalau teman-teman tahu, pada saat awal saya suka join-join kayak acara Girls in Tech, lalu saya daftar Gojek Accelerate, seperti itu ya. Sebenarnya buat apa sih tujuannya gitu ya? Yang terutama buat kami ini adalah networking gitu, karena dari networks itu terbuka banyak peluang gitu kan. Dari networking itu setelah saya kasih satu contoh simpel, setelah kita join di Gojek Accelerate, dia buatkanlah satu grup sama nih seperti yang saya rasa teman-teman juga miliki sekarang gitu kan, dengan adanya fasilitas dari KIBM ini, punya koneksi, punya network di dalam satu grup di mana sebenarnya mungkin satu sama lain itu punya bisnis-bisnis yang potensial, di mana kita bisa kerjasama bareng ke depannya gitu. Nah, dari networking ini setiap kali saya ketemu sama orang, ngobrol sama orang gitu ya, saya selalu suka sih ngobrol sama orang dan ketemu orang baru. Kenapa? Karena bisa kasih sudut pandang yang beda. Jadi jangan pernah takut ataupun malu gitu ya ketika mungkin menurut teman-teman ini nggak biasa gitu kan, saya datang ke orang, kenalan, tapi coba deh kira-kira pada saat ketemu orang baru, coba kalahkan rasa mungkin di awal ada rasa malu, rasa minder gitu ya, tapi menurut saya itu sebenarnya hanya di dalam perspektif kita sendiri. Sebenarnya itu mungkin bukan yang orang itu pikirkan, dan ternyata setelah ngobrol bareng gitu ya, kita bisa dapat sudut pandang yang beda. Dan juga biasanya kita bisa dapat masukan buat perbaikan bisnis. Nah, yang ketiga, potensi buat strategic partnership. Jadi saat kita ternyata punya teman-teman yang juga berbisnis gitu ya, kita bisa bikin nih sebuah kolaborasi. Jadi sekarang itu udah nggak zaman nih kompetisi gitu kan. Kalau masih sebenarnya meskipun kita punya bisnis yang sama, kita itu bisa kolaborasi bareng gitu. Dan yang selanjutnya, kalau semakin banyak teman-teman melakukan networking, pasti rasa percaya dirinya meningkat. Dan yang terakhir adalah referral gitu ya. Who knows, saat kalian ketemu sama orang-orang, ceritain bisnisnya, dia share ke orang lain, dan selanjutnya. Nah, ini penting banget nih. Jadi mindset is key. So teman-teman mesti benar-benar tahu sebenarnya pada saat awal bikin bisnis gitu ya. Kenapa sih mungkin ya kalau teman-teman bisa mikir, kenapa ya ada orang yang bisa berani, kenapa ya ada orang yang dia mau mulai bisnis aja takut gitu kan. Dari mindset gitu. Jadi mindset itu kunci gitu. Milikilah yang namanya growth mindset. Kalau teman-teman mau membuat bisnis tapi masih memiliki fixed mindset, maksudnya fixed mindset itu apa sih? Jadi biasanya kalau punya fixed mindset itu selalu komplain, kalau ada masalah biasanya selalu menyalahkan orang lain atau selalu menyalahkan keadaan. Nah, ketahuilah teman-teman bahwa lebih sulit mengubah orang lain daripada mengubah diri sendiri. Biasanya yang kita ingin lakukan adalah mengubah orang lain gitu kan. Karena tadi itu kita punya keterbatasan fixed mindset kita, ya udahlah saya kalau ada tantangan baru saya malah jadinya putus asa, saya nggak mau lagi deh gitu kan. Saya jadinya nyalahin orang. Nah, kalau mindset teman-teman saat ini masih seperti itu, buanglah itu jauh-jauh. Karena pada saat mau memulai bisnis, mindset di awal itu sangatlah penting. Ketika teman-teman memiliki mindset, oke,
failure itu adalah opportunity saya untuk bertumbuh. Teman-teman coba bayangkan ketika teman-teman memiliki mindset seperti itu. Oke, kalau orang lain mungkin menghina saya gitu ya, saya gagal, who cares gitu ya, saya nggak peduli gitu ya. Coba bayangkan ketika teman-teman terbebas dari pikiran seperti itu gitu ya. Kalau ada tantangan, itu saya berkembang. Saya pengen selalu berubah. Saya suka mencoba hal baru. Saya ingin selalu memecahkan masalah. Nah, itu adalah growth mindset yang harus dimiliki. Ketika di awal sudah memiliki mindset seperti itu, saat teman-teman menghadapi tantangan di dalam bisnis, ternyata ditipu orang, ternyata saya dibohongin teman sendiri gitu ya, teman-teman tidak akan terlalu merasa, wah saya ini teman-teman pasti akan merasa, oke, saya dari sini saya belajar gitu. Bukan yang artinya malah, wah saya udah nggak mau lagi deh berbisnis gitu kan. Nah ini penting banget buat di awal. Jadi kalau katanya Evan Williams gitu ya, saya kutip dari dia ini founder Twitter and blogger, failure of your company is not failure in life. Jadi failure in your relationship is. Jadi sebenarnya kalau company teman-teman gagal, jangan takut karena sebenarnya masih banyak kesempatan untuk bikin bisnis-bisnis selanjutnya. Nah, yang terakhir, character is key. Kalau teman-teman tahu di beberapa VC venture capital, contoh salah satunya yang terkenal adalah misalnya Founder Institute. Ketika kita mau mendaftar untuk bisa diinkubasi oleh Founder Institute, mereka menilai emotional intelligence, dan itu salah satunya adalah terletak pada karakter. Karena kenapa sih pada saat memulai bisnis ini teman-teman, ketika teman-teman semakin timnya semakin besar, lalu punya semakin banyak partner-partner usaha gitu kan, yang dibutuhkan itu bukanlah lagi hal-hal teknikal, tapi lebih kepada karakter gitu. Jadi pada saat, apalagi terutama saat memulai, kalau tadi saya di awal saya share, tahu nggak sih teman-teman, Bu Nanik di awal dia tuh benar-benar sampai sebarin brosur ke gereja, ke masjid tahun 2007 gitu kan, setekun itu, seulet itu, segigih itu. Jadi persistence and grit. Jadi ketika teman-teman punya keyakinan, kerjakanlah itu, lakukanlah itu dengan ulet. Dan yang kedua adalah self discipline, karena nggak ada yang akan kasih tahu teman-teman saat teman-teman bikin bisnis nih, kan nggak punya atasan gitu ya, nggak ada yang akan kasih tahu kalau jangan males dong, kerjain yang bener dong gitu. Jadi harus self motivated. Dan yang ketiga, harus punya clear sense of direction. Pada saat teman-teman memulai bisnis, teman-teman nggak bisa bikin itu sendiri. Dan ketika pengen ngajak orang lain untuk menjadi co-foundernya, you must have a clear sense of direction. Jadi mesti jelas bisnis ini kira-kira mau kemana. Jangan menjadi indecisive. Lebih baik teman-teman membuat sebuah keputusan dan itu ternyata salah, daripada teman-teman hanya karena takut salah, jadi teman-teman indecisive, nggak berani memutuskan. Gitu. Jadi yang keempat adalah decisive and action oriented. Ini penting banget karena 10%-nya itu hanyalah ide, tapi 90%-nya itu sebenarnya implementasi. Ide itu begitu banyak orang. Mungkin yang contoh tadi misalnya kopi, ribuan orang mungkin dari dulu gitu kan mau bikin bisnis kopi. Tetapi ternyata action itu yang menjadi membedakan gitu kan. Sejak contohnya saya balik lagi ke kopi kenangan Edward, dia bikin kopi kenangan sebegitu boomingnya, muncullah brand-brand kopi yang lain gitu. Dan yang terakhir adalah integrity. Jadi pada saat membuat bisnis itu jangan sampai kita mencurangi orang gitu sih, karena penting banget untuk sebuah kalau nanti teman-teman punya bisnis sendiri, sudah punya tim yang besar juga, kalian akan menjadi role model untuk tim kalian sendiri gitu. Jadi penting banget untuk memiliki karakter-karakter ini sebagai seorang pengusaha. Jadi grit and persistence itu nggak bisa dipelajari overnight. Nggak akan mungkin dalam satu malam itu teman-teman bisa berubah. Tapi kalau teman-teman punya grit, punya persistence, pasti ketika ada masalah muncul, kalian malah akan menjadi lebih semangat. Gitu. Nah, terakhir saya mau bilang, mungkin kalau ada yang suka tanya, gimana ya caranya mulai? So, saya cuma bisa bilang just take action now, just do it kalau kata Nike gitu ya, kalau kata Tokopedia mulai aja dulu gitu. Karena apapun itu bisnis yang ingin teman-teman lakukan, percayalah bahwa sekecil apapun, sesimpel teman-teman misalnya mau bikin brownies, saya mau bikin usaha seblak gitu ya,
sesimpel itu gitu ya. Kalian itu cuma butuh, you just need to be there to take action dan membuktikan bahwa hipotesis kalian itu benar gitu. Jadi jangan pernah takut akan gagal dan jangan pernah biasanya terutama pada saat awal-awal mulai bisnis, oh saya takut nih nanti kalau ini bagaimana, ini gimana. Jadi kayak terlalu banyak pertimbangan di awal sehingga tidak mulai-mulai dan akhirnya your ideas is only just an idea on the paper gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Padahal penting banget buat take action. 90% itu adalah actionnya, 10% itu idenya. Jadi jangan juga terlalu lama bikin bisnis plan terlalu lama, terlalu panjang gitu ya. Tapi buatlah secara sederhana. Bisnis plan itu penting secara sederhana, tapi setelah itu lakukanlah action dan segera evaluasi cepat dari situ. Gitu. Itu aja sih dari saya teman-teman. Kalau ada yang punya pertanyaan, boleh langsung di-share. Ada Q&A di kolom itu, saya coba bacakan dan semoga bisa dijawab ya untuk Mbak Atalia dan Mas Rio. Dari Mas Bagus tadi udah bertanya ya. Buat Mbak Atalia nih, selamat siang Kak Atalia. Saya ingin bertanya untuk sebuah startup, hal apa yang harus diperhatikan agar bisnis tersebut tetap survive dan tidak kalah bersaing dalam perkembangan teknologi yang sangat dinamis seperti saat ini? Silahkan Kak Atalia buat dijawab pertanyaan dari Mbak Diah Rahmawati. Ya, oke. Makasih Mbak Diah buat pertanyaannya. Jadi pada saat memulai bisnis di sebuah startup itu, tentunya sebenarnya startup itu nggak hanya ini ya, mungkin karena sekarang ini memang banyak yang menggunakan teknologi, jadi memang sangat identik dengan teknologi. Tapi saya bisa sampaikan di awal bahwa pada saat memulai pertama kali banget, tadi juga saya udah jawab beberapa pertanyaan sebelumnya gitu ya, teknologi itu tidak mesti ada saat awal mulai banget gitu. Tetapi teman-teman bisa memanfaatkan teknologi itu ketika nanti, contoh kalau tadi contohnya kopi kenangan ya, dia itu buat aplikasi juga nggak di awal banget gitu. Jadi yang saya bisa bilang pada saat awal banget mulai untuk bisa survive sama nggak kalah bersaing, ya balik lagi sih, manfaatkanlah network yang dimiliki itu sebenarnya apa sih. Sebenarnya tadi saya ada jawab pertanyaan sebelumnya, gimana caranya mau mulai di awal supaya brandnya bisa dikenal gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh, lihat di sekitar kita, cari deh satu orang yang memang punya influence yang cukup besar, yang kira-kira dia bisa membantu memasarkan produk kita. Nah, dari situ tuh, ketika memang orang ini adalah representatif yang tepat untuk kira-kira bisa nanti dari dia muncul banyak referrer lainnya. Nah, dari situlah word of mouth itu terjadi dengan secara natural, dan dari situ mulai orang akan, kalau memang kualitas produknya bagus gitu ya, pasti dengan sendirinya orang akan balik kok gitu. Jadi kualitas itu memang nggak akan bohong gitu. Nah, terkait sama perkembangan teknologi, ya tentunya harus manfaatkan teknologi. Contoh kalau misalnya memang berjualannya itu adalah makanan, ya berarti harus manfaatkan nih, sekarang udah ada gitu ya, marketplace, Tokopedia, Shopee, GoFood, GrabFood gitu ya. Terdengarnya sih sederhana dan memang itu aja, tapi ya memang yang perlu dilakukan seperti itu gitu. Dan di awal buat bisa survive, jangan lupakan kualitas, karena tadi Mbak Emil sempat sebelumnya ada pertanyaan yang saya jawab, kalau misalnya story itu di sebuah brand itu penting nggak sih? Tentu penting gitu, untuk menarik orang. Seperti yang saya bilang sebelumnya, brand itu penting buat menarik orang pertama kali beli gitu, tapi at the end of the day, orang itu akan balik kalau memang kualitasnya itu produknya bagus dan produk service yang diberikan itu memang mengena gitu. Ini kayaknya gue banget nih gitu. Kalau misalnya gue beli ini, gue banget nih, gue suka nih produknya dan harus menyelesaikan masalah. Balik lagi. Itu sih. Baik Kak Atalia, terima kasih atas jawaban dan paparannya.